Kenapa? Wa antal musta'an, yang punya solusi itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Alah, saya niatnya baik, ngubah anak juga nggak bisa kan? Kok jangankan saya, Nabi Nuh, Nabi Lut nggak bisa, apalagi seorang Yosi Semilikide kan, masya Allah nggak bisa, ya kan? Makanya teman-teman, setelah frustasi biasanya apa? Lebih lagi dalam apa? Stres ki sik meneh Mas Asep So, Mas Kang Asep So, Syekh Asep So, karena jelas lebih muda daripada saya. Wes ya, apa? Bawahnya lagi frustasi napa? Ojo langsung bunuh diri ngono. Iki wis ngeri tenan pengajiane, langsung bunuh diri. Nggih, dek mau bayang, tapi insyaallah depresi, ngurung di rumah, nggak mau ketemu siapa-siapa, hopeless kayak gitu. Ya, wongnya teko mesian. Saya juga pernah ngalami kayak gitu teman-teman. Ya, depresi, habis depresi, masya Allah, qadarullah, dapat flyernya ngaji di At-Taufik, jiwa yang bersedih toko, lutak dengan datang. Setelah datang teman-teman, itu biasanya dia, tadi kok mak jelek tenan ya, dan atau masuk itu, dia mencoba untuk merubah dirinya. Setelah mencoba biasanya muncul tuh keputusan. Setelah keputusan sebenarnya ujung dari penelitian itu yang diteliti, kalau orang-orang lagi bersedih itu apa? Nerima. Sebenarnya ditunggu itu nerima. Karena ingat, semua itu di bawah penguasaan Allah, semua itu di bawah pengawasan Allah, dan semua itu di bawah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harap neng di meneh. Wes itu dulu insyaallah pembukaan sik niki wis grogi aku ditelok Kang Asep So. Karena wingi diundang ra teko aku, karena ada tamu mendadak. Bahkan di WA Ustadz Salim itu, sorry tat gak iso teko. Makanya itu dulu, nanti Ustadz Ali Baba mungkin bisa menyenandungkan, karena aku apalagi nggur kemarilah dan lain sebagainya. Dan moga-moga nanti pokoknya Yusi cuman mau berbagi A, B, C ini. Nanti coba teman-teman direnungi benar-benar. Aku mencintai masalahku karena yang menitipkan masalah pasti mencintaiku. Dan bisa jadi Allah itu mesra sama panjenengan, atau panjenengan mesra sama Allah itu ketika dititipin masalah, ketika dititipin kesedihan. Niku mawon insyaallah Pak Dalang Pak MC. Insyaallah ngapunten niki ora karu-karuan. Monggo Ustaz. Alhamdulillah. Kita tambah kurang. Muhammad Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illa fitratul Islam wa la kalimatul ikhlas wa la dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la milati abdina Ibrahim hanifan muslim wa kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang lain sama dengan Ustaz. Jadi begini saja, saya menyampaikan. Sebenarnya saya bagian dari jamaah di sini. Saya kalau dinaikkan itu sebetulnya ya kesalahan yang amat fatal dari panitia, apalagi MC berani menyalahkan Ustaz Yosi. Dia itu makomnya itu seperti apa ya? Dure MUI. Tapi saya dilandasi atas kecintaan sama orang-orang yang senantiasa kebaikan, senantiasa berikhtiar untuk kebaikan. Kan katanya di dunia ini hanya ada dua orang. Yang pertama itu orang baik, yang kedua orang yang berusaha baik. Masya Allah. Jadi saya bisa jadi yang kedua. Amin. Teman-teman ada yang jadi orang yang pertama? Dua semua ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman saya gitu. Jadi wujud kecintaan saya di sini. Di sini ada Gus Amin, ada Ustadz Asep, ada Gus Dimin, Gus Abdullah dan lain sebagainya.
Saya itu termasuk jamaahnya Ustaz Yosi, ngapunten. Saya terakhir ikut kajian beliau di A5, Pondok A5 sana. Karena rumah saya dekat. Kausan juga, Pak Sopati mengaji sini. Pak Sopati itu, wah itu luar biasa. Mana? Delik ning endi mau. Tapi betul-betul teman-teman saya, mohon maaf, tugas saya di sini itu tidak boleh lebih dari Ustadz Yosi. Nah, dicatat ya, tugas saya di sini itu materinya, lucunya dan lain sebagainya itu tidak boleh lebih dari Ustadz Yosi. Takut pamornya beliau turun. Waduh. Nanti saya yang naik, walaupun follower saya masih 300 tok. 300 tok, apalagi saya golongan yang sudah tua gitu. Tapi yang insya Allah di situ karena modal saya cinta dengan ilmu, cinta dengan kajian dan lain sebagainya. Sebagaimana dikatakan inna man ahabba ahlal khair nala mim barokatihi. Man sapa wonge. Waduh. Bahasa Jawa lho. Iya. Man sapa wonge ahabba Boyo tenan. remen tresno ahlal khair wong sing gaene tumindak becik. Iya, sing ra iso basa Jawa nih. Ribut. Ahlal khair nala bakale itu min barokatihi. Bakale itu berkah. Dan saya setiap hari itu tugasnya itu ngalap berkah dari para asatidah gitu ya. Alhamdulillah, ibaratnya saya itu orang pendosa, ibaratnya gitu, ibaratnya tok. Ya kotoran lah, ibarat letong apa serindil gitu. Iya. Lah beliau ini berlian dan emas-emasnya. Lah saya ketika dekat itu, yang kotoran itu terkena cipratan serpihan-serpihan berliannya kan lama-lama kotoran itu kan ketutupan berlian. Walaupun nek didemek ya belinya. Gitu loh. Maksudnya ya seperti itu. Saya itu ya termasuk pendosa. Jadi Sami. Sama halnya ketika kita melihat dalam kisah Ashabul Kahfi itu kan ada sesosok seonggok atau kita nyebutnya apa ya? Kitmir itu yang di depan gua itu. Kitmir. Saya nyebutnya kitmir. Kalau saya nyebutnya segawon takut yang pakai belangkon tersinggung. Kitmir. Boten segawon, boten sudahlah gitu. Kitmir. Dan dalam tafsir Al-Qurtubi, jangan salah, walaupun dia itu walaupun dia itu anjing, bukan seorang, walaupun itu anjing. Seorang itu, kalau seorang anjing itu yang biasanya ngucapin pinjam dulu 100 atau besok tak balikin ya. Biasanya temen rasa itu. Dalam tafsir Al-Qurtubi beliau menyampaikan gini, kalbun ahabba ahlal fadli wa sahibahu. Walaupun dia itu anjing, tapi dia mencintai ahlul fadli, orang yang diutamakan, yakni para penunggu gua itu yang di dalam gua kan kita Ashabul Kahfi itu. Dan wa sahibahu, dan menemani. Tugasnya kitmir itu cuma menemani, mandeg gitu toh. Kalau ada gangguan dia tinggal jegok gitu. Nah itu tugas saya, itu aja. Maka kata Al-Qurtubi disampaikan wa dzakarallaha fi mahallil tanzil. Allah memuliakannya dengan menyebutnya di tempat yang paling mulia, yakni Al-Qur'an, walaupun dia anjing. Nah itulah saya. Jadi yang awalnya dari jamaah sini kalau dinaikkan itu mungkin kesalahan panitia. Jadi mohon maaf. Jadi modal saya di sini itu cinta dengan para alim ulama, cinta para asatid dan lain sebagainya. Pak insya Allah dalam kisah Rasulullah kan indah itu. Ada orang Arab, orang Badui, ketika Rasulullah menerangkan apa jenenge itu hari kiamat itu menyela. Kapan hari kiamat itu? Kok kapan hari kiamat? Maka jawaban Rasulullah, apa yang sudah kamu siapkan? Ya saya nggak nyiapkan apa-apa kecuali sholat ya biasa, puasa ya biasa, zakat ya biasa. Tapi saya punya bekal yakni cinta kepada engkau dan para sahabat-sahabat. Maka langsung dijawab, fa'anta ma'aman ahbabta. Itu rasanya itu seneng banget. Modal cinta saja itu sudah bersama beliau. Walaupun ketika kita berkaca ya, amaliyah kita dengan para nabi tentunya beda ya, Ustaz. Dengan para sahabat beda, para tabi'in jauh sekali.
Tapi ya kita seenggaknya punya rasa cinta walaupun sedikit itu. Punya rasa cinta walaupun sedikit itu. Itu harapan saya ketika ngaji ataupun datang ke pengajian ini. Maka ketika seperti itu, kata Anas bin Malik mengungkapkan fa'arju man akuna ma'ahum. Saya berharap akan bersama mereka yang saya cintai, yakni Rasulullah, para sahabat, Ustadz Yosi, Gus Amin, Gus Pandimin dan lain sebagainya, jamaah yang insyaallah penghuni surga. Amin Allahumma Amin amin. gitu. Penghuni surganya itu kan luar biasa. Walaupun fa inna lam a'mala bi a'malihim. Walaupun amaliyah saya itu tidak sebaik dengan amaliyah panjenengan semua. Masya Allah. Itu ya. Jadi saya berharap di sini cuma tidak lebih dari Ustaz Yosi. Kemudian masih ada 10 menit Ustaz. Jatah saya cuma 15 menit di sini. Sopo. Setelahnya jenengan. Sing gawe random sopo. Ya karena ya itu takut pamor nanti kalau follower jenengan Mboten apa-apa. berpindah ke saya. Lho niku takdir. Kok dadak mikir follower bareng. Mumet malah. Karena ya itu karena kan zamannya hater Ustaz. Oh, ngoten. Ya, follower jenengan kan nanti jadi hater saya. Oh, Repot aja. gak nyampe. Gak nyampe. Makom jenengan terlalu dulu, terlalu tinggi. Kemudian berbicara tentang jiwa yang bersedih, saya ingat betul, saya akan mengutip perkataan beliau Ustadz Yosi ketika saya terakhir kali mengikuti kajian beliau di Pondok Alimah. Pondoknya Ustadz Hamid itu. Beliau menyampaikan, ya sama seperti tadi. Apa tadi? Bisa dicatat tadi, saya lupa. Itu tadi. Jadi ternyata saya mengambil kesimpulan, masalah yang paling ruwet bagi para pemuda itu ternyata percintaan. Ternyata percintaan. Bagi orang-orang yang